Selamat pagi. Siapa kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pertama ini sebelumnya tadi serah terima reward Pak. Jadi setiap bulannya untuk rekan-rekan driver baru agar mengerti setiap bulannya kita ada apa itu reward Pak, reward yang didapat untuk semua driver. Namun di situ dinilai Pak, dinilai dari yang pertama dari segi grooming, terus yang kedua dari kedatangan pagi, dan yang ketiga dari minimnya masalah ya Pak, masalah secara operasional Pak. Itu akan diberikan ke dua driver yang bersangkutan. Terus untuk reward poin juga ada juga Pak, reward poin itu didapat untuk rekan driver yang mempunyai atau reward poinnya itu tertinggi Pak, dan reward tersebut dirupiahkan dengan total rupiah 800.000 rupiah. Namun mendapatkan reward poin tertinggi disertai dengan kondisi fisik yang prima Pak. Karena kondisi fisik tersebut insya Allah kita memberikan poin tinggi. Namun kuncinya yaitu kedatangan paginya Pak, dan ketepatan saat jalan. Namun di situ juga jangan lupa tentang zona keselamatan gitu Pak. Karena keselamatan tujuan kita ini Pak. Terus yang selanjutnya Pak, materi itilang Pak. Itilang kemarin ini di bulan Desember ada 2 kejadian itilang Pak, yang mana di situ sudah berlaku di Jember Pak. Jember jalan sebelum alun-alun. Jadi biasakan menggunakan sabuk pengaman Pak. Jadi taati aturan lalu lintas. Aturan lalu lintas tersebut ya tujuannya ya demi keselamatan Pak. Jadi biar kita itu tidak menyepelekan. Karena itilang tersebut itu pasti ada denda, dan denda tersebut dari manajemen sudah ada ME-nya, dan denda tersebut ada kategori mulai dari tidak menggunakan sabuk pengaman itu dendanya 380.000, dan menerobos lampu merah insya Allah di atas 500.000 lebih Pak. Dan untuk menggunakan handphone saat berkendara, istilah tersebut itu menunjukkan driver tersebut menggunakan handphone, makan maupun merokok, otomatis istilah tersebut dihapus dan tidak boleh beraktivitas lagi di area pulau. Peraturan tersebut sudah didasari dengan ME Pak, ME-nya mengenai dari ME distraksi dan ME overspeed. ME tersebut sudah dikeluarkan dari kemarin-kemarin Pak, dan tepatnya di bulan berapa Pak. Dan untuk ME yang terbaru itu ME kemarin dari Pak Tony Montana selaku dari MBS Pak. Itu ME water hammer. Jadi jangan sekali-kali untuk rekan-rekan driver menerobos genangan air atau banjir Pak. Contoh kemarin ada di daerah area barat itu rekan driver tersebut terkena banjir Pak. Ketika waktu macet tiba-tiba terkena banjir, dan driver tersebut memaksa melanjutkan kendaraan tersebut Pak, sehingga kendaraan tersebut mogok. Dari peraturan tersebut lebih baik kita panggil tukang berak ketimbang kita menerobos genangan air yang mengakibatkan mesin tersebut itu rusak Pak. Karena kerusakan tersebut kalau mesinnya saat ini sudah ditangguhkan ke semua ke driver tersebut Pak, bila mana driver tersebut memaksa menjalankan kendaraan di saat banjir. Jadi lebih baik jangan menerobos Pak ketika kita terhalang banjir Pak.
sudah berjalan 2 unit testing. Kemungkinan dari reguler barangnya campur dengan alokasi. Jadi untuk rekan-rekan driver biasakan membaca dan menghitung fisiknya. Karena kalau kita tidak terbiasa seperti itu, pasti tidak akan ketahuan kalau ada barang lebih. Jadi biasakan menghitung fisiknya Pak, yang turun dan dicocokkan dengan rangkuman oli. Kegiatan tersebut juga berlaku untuk serat 5 NRB Pak ya, nota barang retur, nota retur barang ini. Itu biasakan menghitung Pak, dan biasakan menulis secara manual, karena tulisan yang ada yang dicetak di faktur tersebut itu biasanya buram Pak ya, tidak jelas. Nah, kemarin terjadi di Pak Thomas ya, dan Pak Johan juga ya Pak. Jadi biasakan menulis ulang Pak yang kita hitung. Misal kontainer kuning besar itu ada 10, ya harus kita tulis 10 Pak. Kalau garisnya atau kontainer merah itu ada 2, ya kita tulis secara manual itu 2. Jadi kegiatan tersebut bertujuan sebagai daya ingat Pak, daya ingat kita ketika waktu sampai di sini ada pertanyaan. Namun biasanya pertanyaan tersebut kita benar serah terima dengan kuantiti yang pas. Namun sampai di sini kuantitinya kurang, itu otomatis kemungkinan besar turun di toko selanjutnya Pak. Kita lupa menaikkan kembali kontainer tersebut. Jadi selalu fokus ya Pak untuk serah terima Pak. Dan untuk yang ketiga Pak, pengajuan perbaikan kalau unit tersebut ada kendala, misal seperti baut bezel apa Pak, nah, terus aki yang koak, rem, nah itu segera ajukan Pak, ajukan di sistem Flappy Pay. Kalau misal tidak mempunyai Flappy Pay, sudah sampai di sini, nah itu kalau ada rekan driver minta tolong untuk ajukan perbaikan tersebut Pak, demi kenyamanan bersama. Dan untuk aki ya Pak ya, aki, karena saat ini semua driver melakukan dari apa itu yang namanya overstay with on. Jadi ketika terkena macet, fotokan Pak ya. Namun untuk pemotretan tersebut pastikan kita tidak terkena kamera silang. Jadi kita harus mengkondisikan kalau misalnya terkena macet apapun aki tersebut itu soak ya Pak. Fotokan pakai tem dan di-share di grup dengan kondisinya Pak ya, kondisinya juga Pak. Dan kalau bisa sudah untuk pengajuan perbaikan tersebut untuk kita validasi overstay with on. Dan alhamdulillah untuk yang poin keempat, roaming Pak ya. Nah, semalam saya sudah pemberitahuan untuk semua driver terhadap roaming. Jadi saat ini ya alhamdulillah untuk rekan driver sudah memakai sepatu yang kondisinya gelap, dan mana yang kondisinya gelap ya Pak. Jadi kita usahakan Pak, usahakan untuk dari segi seragam kita usahakan dapat mungkin, namun itu ajukan lah Pak kalau misal seragamnya kusam ya, seragamnya kusam. Dan untuk yang utama Pak, dan yang terakhir Pak ya, mungkin nanti ada tambah dari Pak Sugeng ya, untuk di operasional nanti ada tambah dari Pak Sugeng. Nah, untuk yang terakhir saat ini kan sudah mau mendekati di bulan 2 ini, sudah mau memasuki bulan suci Ramadan Pak ya, 1 Muharram, 1 Ramadan Pak. Jadi bulan depan sudah memasuki 1 bulan suci Ramadan Pak. Yang mana di situ pastinya kendaraan tersebut sudah ya Pak.